Baik, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Assalamualaikum warahmatullahi warahmatullahi wabarakatuh. wabarakatuh. Sebelumnya di bab 9 kita sudah membahas mengenai transaksi dalam mata uang asing ya. Sekarang kita masuk ke bab 10 mengenai akuntansi untuk mata uang asing. Itu dalam penjabarannya dalam laporan keuangan dalam mata uang asing ya. Sebelumnya yang terhormat Ibu dosen kita, Ibu Nikma SMSI AKCA CRP selaku dosen pengampu dalam mata kuliah Advance 2. Nah, kami dari kelompok satu ya. Ada 5 orang. Ada saya sendiri, Lutfi, ada Iqbal, Fatiar, Devi, dan Yolita. Nah, untuk pokok pembahasan kita kali ini ada 3. Yang pertama kita akan membahas mengenai mata uang penyajian dalam mata uang fungsional. Lalu yang kedua kita membahas metode penjabaran laporan keuangan dalam mata uang asing. Dan juga kita akan membahas mengenai isu-isu lain seputar penjabaran laporan keuangan. Oke, untuk yang pertama, dipersilakan kepada rekan saya, Devi. Devi, persilakan. Baik, terima kasih moderator. Baiklah teman-teman, materi yang pertama kita akan membahas mengenai mata uang penyajian dan mata uang fungsional. Jadi, menurut PSAK 10 revisi 2009, pengaruh perubahan nilai tukar valuta asing mata uang fungsional adalah mata uang pada lingkungan ekonomi utama di mana entitas tersebut beroperasi. Sedangkan mata uang penyajian adalah mata uang yang digunakan dalam penyajian laporan keuangan. Nah, perbedaan antara mata uang penyajian dan mata uang fungsional dapat terjadi dalam dua kondisi. Yang pertama, entitas tunggal yang mencatat transaksinya dalam mata uang fungsional dan menyajikan laporan keuangan dalam mata uang asing ataupun sebaliknya. Kondisi yang kedua, entitas anak atau asosiasi ataupun cabang yang beroperasi di luar negeri yang mencatat transaksi dan menyajikan laporan keuangan dalam mata uang fungsional, namun entitas induk atau investor ataupun pusat memiliki mata uang penyajian yang berbeda atau mata uang asing ataupun sebaliknya. Materi yang kedua, kita akan membahas mengenai metode penjabaran laporan keuangan dalam mata uang asing. Yang pertama, kita akan membahas mengenai metode translasi. Jadi, metode translasi ataupun translation digunakan jika penjabaran laporan keuangan dilakukan dari mata uang fungsional ke mata uang lain yang berbeda dengan mata uang fungsionalnya atau mata uang asing. Nah, metode ini diterapkan dalam kondisi sebagai berikut. Yang pertama, entitas tunggal yang mencatat transaksi dalam mata uang fungsional dan menyajikan laporan keuangan dalam mata uang asing. Yang kedua, entitas anak atau asosiasi atau pencabang yang mencatat transaksi dan menyajikan laporan keuangan dalam mata uang fungsional, namun entitas induk atau investor atau pusat memiliki mata uang penyajian yang berbeda atau mata uang asing. Selanjutnya, perlakuan akuntansi. Nah, sesuai dengan PSAK 15 revisi 2014, investasi pada entitas asosiasi dan ventura bersama. Jika entitas induk atau investor menggunakan metode ekuitas atas investasinya pada entitas anak atau asosiasi yang dijabarkan laporan keuangannya, maka penghasilan komprehensif lain tersebut juga diakui sebesar proporsi kepemilikan sebagai penghasilan komprehensif lain oleh entitas induk atau investornya. Nah, jika laporan keuangan yang dijabarkan dikonsolidasikan dengan laporan keuangan entitas induk, maka penghasilan komprehensif lain yang diakui proporsional tersebut dieliminasi sehingga yang tersisa dalam laporan keuangan konsolidasian hanya penghasilan komprehensif lain atas hasil penjabaran. Baiklah, saya kembalikan ke moderator. Baik, terima kasih Devi. Selanjutnya itu kita membahas mengenai istilah yang digunakan ya. Mungkin bisa dibahas atau disampaikan oleh Iqbal kepada Ahmad Iqbal. Persilakan. Baik, terima kasih moderator. Nah, selanjutnya itu istilah yang digunakan. Terbagi menjadi beberapa bagian. Yang pertama, pos moneter, yaitu unit mata uang yang dimiliki dan aset serta liabilitas yang akan diterima atau dibayarkan dalam jumlah unit mata uang yang pasti
atau dapat ditentukan. Nah, misalnya kas, piutang, dan utang. Nah, selanjutnya itu unit mata uang yang dimiliki dan aset serta liabilitas lain termasuk dalam pos moneter, misalnya biaya dibayar di muka, persediaan, aset tetap, dan liabilitas tangguhan. Selanjutnya itu kurs penutup, yaitu nilai tukar spot pada akhir periode pelaporan. Selanjutnya, nah selanjutnya itu kurs akuisisi, yaitu nilai tukar spot pada saat tanggal akuisisi dilakukan. Kemudian saldo laba pra akuisisi, yaitu saldo laba pada saat ekuitas diakuisisi oleh investor. Nah, selanjutnya itu terakhir saldo laba pasca akuisisi, yaitu saldo laba pada periode setelah ekuitas diakuisisi oleh investor. Selanjutnya, kurs dalam metode translasi dan pengukuran kembali pada pos laporan posisi. Pos-pos laporan posisi keuangan yaitu aset liabilitas moneter dengan menggunakan metode translasi kurs penutup. Untuk metode pengukuran kembali itu menggunakan kurs penutup. Kemudian aset dan liabilitas non moneter untuk menggunakan metode translasi yaitu kurs penutup. Untuk menggunakan metode pengukuran kembali yaitu kurs pada tanggal transaksi jika diperoleh sebelum akuisisi atau kurs akuisisi. Kemudian pos non moneter dalam nilai wajar jika menggunakan metode translasi yaitu menggunakan kurs penutup, jika menggunakan metode pengukuran kembali yaitu menggunakan kurs pada tanggal ketika nilai wajar ditentukan. Selanjutnya pada saat modal saham dan saldo laba pra akuisisi jika menggunakan metode translasi yaitu menggunakan kurs akuisisi, jika menggunakan metode pengukuran kembali tetap sama menggunakan kurs akuisisi. Selanjutnya pada saat saldo laba pasca akuisisi, jika menggunakan metode translasi itu dijabarkan dengan beberapa kurs dan menggunakan metode pengukuran kembali itu dijabarkan dengan beberapa kurs juga. Kemudian selisih pada penjabaran. Jika menggunakan metode translasi itu menggunakan diakui di ekuitas pada penghasilan komprehensif lain. Jika menggunakan metode pengukuran kembali, itu diakui di laporan laba rugi. Di ekuitas, jika selisih nilai wajar juga diakui di ekuitas. Selanjutnya. Kemudian penjualan, pembelian, beban, dan pos laba rugi yang menghasilkan arus masuk atau keluar pada pos moneter. Itu jika menggunakan metode translasi, itu menggunakan kurs aktual atau rata-rata. Jika menggunakan metode pengukuran kembali itu sama dengan menggunakan kurs aktual atau rata-rata juga. Kemudian pada beban pokok penjualan, jika menggunakan metode translasi itu kurs aktual atau rata-rata. Jika menggunakan metode pengukuran kembali itu kurs pada tanggal transaksi atau perolehan persediaannya. Kemudian depresiasi atau amortisasi dan alokasi pos non moneter lainnya. Jika menggunakan metode translasi itu kurs aktual atau rata-rata. Kemudian jika menggunakan metode pengukuran kembali itu menggunakan kurs pada tanggal transaksi jika diperoleh sebelum akuisisi. Kemudian dividen dan pembagian laba lainnya. Itu jika menggunakan metode translasi kurs aktual, metode pengukuran kembali itu menggunakan kurs aktual juga. Next. Nah, selanjutnya penyajian dan pengungkapan. Penyajian laporan keuangan atas penjabaran laporan keuangan pada dasarnya sama dengan penyajian laporan keuangan pada umumnya. Nah, perbedaannya hanya pada pos penghasilan komprehensif lain yang dihasilkan dari translasi. Penghasilan komprehensif lain disajikan sebagai komponen ekuitas, seperti halnya penghasilan komprehensif lainnya. Nah, pengungkapan yang diperlukan itu mencakup yang pertama, kebijakan akuntansi atas penjabaran laporan keuangan dalam mata uang asing. Yang kedua, selisih nilai tukar neto diakui dalam pendapatan komprehensif lain dan diakumulasikan dalam komponen ekuitas terpisah. Dan juga harus mengungkapkan rekonsiliasi dari selisih nilai tukar tersebut pada awal dan akhir periode. Yang ketiga, ketika mata uang pelaporan berbeda dari mata uang fungsional. Fakta tersebut harus dinyatakan bersama dengan pengungkapan mata uang fungsional dan alasan untuk menggunakan suatu mata uang pelaporan yang berbeda.
Itu saja dari saya kembalikan ke moderator. Baik, terima kasih Ahmad Iqbal. Mungkin selanjutnya kita membahas selanjutnya metode pengukuran kembali. Measurement mungkin akan dibahas oleh Fatia Rizky Andika. Boleh Fatia. Terima kasih kepada moderator yang telah memberikan kesempatan kepada saya untuk menjelaskan metode pengukuran kembali. Baiklah, saya mulai dari metode pengukuran kembali, yang dimana metode pengukuran kembali atau remeasurement digunakan untuk penjabaran laporan keuangan dilakukan dari mata uang asing ke mata uang fungsionalnya. Metode ini diterapkan dalam kondisi berikut. Syarat-syarat yang harus dipenuhi yaitu yang pertama, entitas tunggal yang mencatat transaksinya dalam mata uang asing dan menyajikan laporan keuangan dalam mata uang fungsional. Yang kedua, entitas anak atau asosiasi atau cabang yang beroperasi di luar negeri dan mencatat transaksi dan menyajikan laporan keuangan dalam mata uang lokal tempat beroperasi, namun mata uang fungsionalnya sebenarnya sama dengan entitas induk, investor, atau pusat. Hal ini umumnya terjadi pada entitas anak, asosiasi, cabang yang diwajibkan oleh otoritas setempat yang menyajikan laporan keuangan dalam mata uang negara setempat walaupun bukan mata uang fungsionalnya. Nah, untuk perlakuan akuntansi, ketika dijabarkan dari mata uang asing ke mata uang fungsional, kurs yang digunakan tidak sama untuk masing-masing pos, sehingga juga menimbulkan selisih atas laporan keuangan hasil translasi. Selisih ini diakui sebagai keuntungan atau kerugian di laporan laba rugi hasil penjabaran. Dalam penyajian dan pengungkapannya, penyajian laporan keuangan atas penjabaran laporan keuangan pada dasarnya sama dengan penyajian laporan keuangan pada umumnya. Keuntungan atau kerugian penjabaran dengan metode pengukuran langsung disajikan dalam laporan laba rugi konsolidasi. Pengungkapan yang diperlukan mencakup yang pertama, adanya kebijakan akuntansi atas penjabaran laporan keuangan dalam mata uang asing. Yang kedua, jumlah dari selisih nilai tukar yang diakui sebagai laba rugi. Yang ketiga, ketika mata uang pelaporan berbeda dari mata uang fungsional, maka fakta tersebut harus dinyatakan bersama dengan pengungkapan mata uang fungsional dengan alasan untuk menggunakan suatu uang pelaporan yang berbeda. Baiklah, mungkin itu saja yang saya dapat sampaikan bagian saya. Saya kembalikan moderator. Terima kasih atas kesempatannya. Baik, terima kasih Fatia Rizky Andika. Nah, oke, selanjutnya ya kita masih lanjutan ya mengenai tadi. Mungkin akan disampaikan oleh saudari Yonita Diantri yang bisa kepada Yonita. Baiklah, terima kasih kepada moderator atas kesempatannya. Nah, pada kesempatan kali ini kita akan masih membahas tentang penyajian dan pengungkapan dengan metode pengukuran kembali atau remeasurement. Nah, ketika syaratnya tadi sudah dijelaskan oleh saya sebelumnya, yaitu Fatia Rizky. Nah, yang keempat itu ketika entitas menyajikan laporan keuangan atau informasi keuangan lainnya di dalam suatu mata uang yang berbeda, baik dari mata uang fungsional maupun dari mata uang pelaporannya, entitas harus yang pertama, mengidentifikasi secara jelas informasi sebagai informasi tambahan untuk membedakannya dari informasi yang tunduk dengan PSAK. Yang kedua, mengungkapkan mata uang di mana informasi tambahan tersebut disajikan. Dan yang ketiga, mengungkapkan mata uang fungsional entitas dan metode penjabaran yang digunakan untuk menentukan informasi tambahan. Oke, kita masuk ke sub pembahasan kita yang ketiga, yaitu isu-isu lain seputar penjabaran laporan keuangan. Nah, yang pertama itu ada yang namanya perubahan mata uang fungsional. Nah, mata uang fungsional suatu perusahaan dapat berubah seiring berubahnya faktor-faktor yang mempengaruhi kriteria mata uang fungsional tersebut. Mata uang fungsional dapat berubah hanya jika terdapat perubahan pada transaksi-transaksi, kejadian-kejadian, dan kondisi-kondisi yang mendasari hal tersebut terjadi. Salah satu faktornya adalah perubahan dalam bidang bisnis perusahaan yang semula pendapatannya lebih banyak, dipengaruhi oleh mata uang rupiah, kemudian berubah menjadi mata uang dolar Amerika Serikat. Nah, yang selanjutnya, apa sih dampak perubahan dari mata uang fungsional tadi? Ada dua.
Oke, baik, saya lanjutkan. Yang pertama, berdampak terhadap pencatatan transaksi dalam mata uang asing. Nah, jika mata uang fungsional semula adalah rupiah, maka transaksi dalam dolar AS perlu dijabarkan ke pencatatan dalam rupiah. Namun, jika mata uang fungsional dan pelaporan kemudian berubah menjadi dolar AS, maka transaksi dalam dolar AS bukan lagi transaksi dalam mata uang asing karena sudah dalam mata uang fungsionalnya. Nah, yang kedua, berdampak terhadap penjagaan laporan keuangan dalam mata uang asing. Nah, jika mata uang fungsional entitas induk adalah rupiah, maka laporan keuangan entitas anak dalam dolar AS perlu dijabarkan ke dalam rupiah untuk kepentingan konsolidasi. Namun, jika mata uang fungsional dan penyajian entitas induk kemudian berubah menjadi dolar AS, maka laporan keuangan entitas anak dalam dolar AS tidak perlu dijabarkan karena sudah dalam mata uang fungsional entitas induk. Mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan. Saya kembalikan ke moderator. Terima kasih. Baik, terima kasih Yolita dan Trianisa sudah memaparkan materi bagiannya. Baik, saya sini akan melanjutkan sedikit mengenai dampak yang ketiga ya, dampak dari perubahan mata uang fungsional. Dampak yang ketiga itu yaitu berdampak terhadap metode penjabaran laporan keuangan dalam mata uang asing. Nah, jika mata uang fungsional dan penyajian entitas induk adalah rupiah, maka laporan keuangan entitas anak dalam laporan Amerika Serikat perlu dijabarkan ke dalam rupiah untuk kepentingan konsolidasi dengan metode translasi. Namun, jika mata uang fungsional entitas adalah Namun, jika mata uang fungsional entitas anak kemudian berubah menjadi rupiah, sedangkan mata uang pelaporan tetap dalam dolar US ya, US dollar, maka laporan keuangan entitas anak dalam laporan Amerika Serikat itu dijabarkan dengan metode pengukuran kembali atau remeasurement tadi untuk dikonsolidasi dengan entitas induk. Nah, jadi salah satu tujuan penjabaran laporan keuangan itu adalah untuk keperluan konsolidasi dengan entitas induk. Setelah dilakukannya penjabaran, prosedur konsolidasi yang dilakukan mengikuti prosedur konsolidasi normal seperti eliminasi saldo antar kelompok dan transaksi antar kelompok dari suatu entitas anak. Namun, suatu aset atau liabilitas moneter antar kelompok, baik jangka pendek maupun jangka panjang, tidak dapat dieliminasi terhadap liabilitas atau aset antar kelompok tanpa menunjukkan hasil fluktuasi mata uang dalam laporan keuangan konsolidasian. Nah, hal ini dikarenakan pos moneter ya menggambarkan suatu komitmen untuk mengkonversi satu mata uang ke dalam mata uang lainnya dengan mengakibatkan perusahaan memiliki risiko atas keuntungan dan kerugian melalui fluktuasi mata uang. Sehingga dalam laporan keuangan konsolidasian selisih nilai tukar diakui dalam laba atau rugi atau pendapatan komprehensif lain. Oke, baik ya. Mungkin itu saja untuk materi bab 10 yang dapat kami sampaikan kelompok 1 ya, mengenai penjabaran dalam transaksi mata uang asing di dalam laporan keuangan. Nah, selanjutnya kita masuk ke kasus ya. Kasus yang sudah kita buat. Oke. Bab 10. Apakah screen-nya sudah nampak? Sudah kelihatan. Oke. Sudah, Bi. Baik, mungkin ya untuk kasus-kasus yang kita ambil ini yaitu kasus dalam latihan 7, latihan bab 12 ya, bab 12 7 ya. Ini 12 7 dan latihan 12 10. Nah, latihan ini mungkin untuk 12 7 ini mungkin akan dibahas oleh Fatiar. Fatiar boleh bacakan soal. Boleh dibantu untuk teman-teman juga. Oke. Jadi pada 12.7 itu pengukuran kembali. Nah, data yang dilihat sebagai referensi yaitu data untuk latihan 12.5 nanti akan dijelaskan pada jawabannya. Tapi bahwa keterangannya
di soalnya diasumsikan bahwa rupiah adalah mata uang fungsional untuk entitas anak luar negeri yang berarti kita tidak menggunakan metode translasi tetapi metode pengukuran kembali. Nah, untuk pertanyaannya, buatlah schedule untuk mengukur kembali neraca saldo pada 31 Desember tahun 2000 sekian dari SAR atau mata uang Arab Saudi ke rupiah mata uang Indonesia. Baiklah, silakan dilihatkan neraca saldo dari 12,5. Nah, bisa dilihat dari soal neraca saldo pada 12,5. Selanjutnya untuk akan menjelaskan informasi tambahan yang dimana untuk informasi tambahan yang pertama itu hmm, itu pembelian barang persediaan dilakukan secara merata selama tahun berjalan. Barang-barang dalam persediaan akhir dibeli pada 1 November. Untuk yang kedua, peralatan disusulkan dengan metode garis lurus dengan umur manfaat 10 tahun tanpa nilai sisa. Penyusutan 1 tahun penuh dimasukkan pada tahun akuisisi, berarti pada tahun yang dijelaskan tadi. Yang peralatan diakuisisi pada 1 Maret. Nah, untuk dividen diumumkan dan dibayar pada tanggal 1 November. Masih ada sebenarnya. Ya, tapi lanjutnya. Baiklah, untuk jawaban yang pertama itu sama untuk kas, piutang, dan piutang dari PT Pontia menggunakan pengukuran kembali menggunakan kurs, perlihatkan kurs apa? Taruh di samping atau di Kurs di tanggal transaksi ya pada tanggal transaksi. akuisisi Sebentar. 2.700. Oh, yang cash ya. Ya, 2.500 tuh di itu rata-rata ya. ya, Rata di pada rata-rata karena tidak bisa karena kas pemasukannya dari banyak hal, jadi kita menggunakan rata-rata. Nah, selanjutnya untuk persediaan sendiri itu menggunakan kurs 2.800 yang dimana kurs 2.800 ini sesuai dengan informasi tambahan yang diberikan pada soal yang dimana peralatan disusunkan dengan metode garis lurus tanpa nilai sisa. Penyusutan 1 tahun dimasukkan pada tahun akuisisi, berarti tahun 31 Desember ke atas, yang dimana peralatan diakuisisi pada 1 Maret. Berarti jelas bahwa kurs ini untuk kurs persediaan dari mata uang rial menggunakan kurs 2.800 dan terdapat pada informasi soal, yang dimana untuk kurs persediaan itu ada di 2.800 di tanggal pelaporan. di tanggal pelaporan ya. Tanggal pelaporannya menggunakan tanggal kurs pada tanggal 1 Maret. Ya, 1 Maret. Selanjutnya, udah. Ya, nggak apa-apa. Jadi, untuk selanjutnya menggunakan aset tetap, yang dimana aset tetap ini sebanyak di debitnya 100 dan kita termasuk kelompok debit dan akan diubah ke kurs Indonesia menggunakan pengukuran kembali itu menggunakan kurs 1 Maret. Yang dimana 1 Maret ini adalah 1 November salah. Mohon maaf, 1 November yang dimana 2.700. Dijelaskan di soal bahwa pembelian persediaan dilakukan secara merata selama 10 tahun berjalan. Barang-barang dengan menggunakan persediaan air dibeli pada tanggal 1 November. Pada saat pembelian jadi menggunakan kurs 1 November yaitu 2.700. Menggunakan kurs harga perolehan pada saat itu. Selanjutnya untuk beban pokok penjualan
itu menggunakan kurs 1 Januari atau 1 Januari pada saat Tanggal transaksi. tanggal transaksinya, yaitu sebesar 2.300. Langsung dikurskan aja 70.000 dikali dengan 2.300 mendapatkan 161 juta. Selanjutnya ada beban penyusutan. Untuk beban penyusutan ini kita harus menggunakan metode lain karena di dalam beban penyusutan ini dijelaskan di soal tidak hanya satu, yang dimana dijelaskan di soal untuk beban penyusutan itu ada umur masa manfaat itu 10 tahun dan disusutkan pada tanggal akuisisi. Berarti kita lanjut ke perhitungannya. Dijelaskan bahwa tanggal akuisisinya itu 1 Maret tanggal akuisisi untuk peralatannya, di mana beban penyusutan ini yang berarti sebelum adanya beban penyusutan sebelum 1 Maret dan setelah 1 Maret, yang dimana untuk beban penyusutan peralatan sebelum 1 Maret itu sebanyak berarti 3 bulan, berarti 10.000 dibagi 12 dikali 3, itu didapatkanlah untuk beban penyusutan di realnya itu 1,16666 rial. Dan dengan menggunakan kurs sebelum 1 Maret, yaitu kurs awal, yang dimana kurs awalnya ini adalah 2.400. Menggunakan kurs 1 Maret, yaitu kurs perolehannya yaitu 2.400. Berarti 166 ini dikalikan dengan 2.400 didapatkan 3.998.400 rupiah. Nah, untuk beban penyusutan setelah 1 Maret itu menggunakan kurs tanggal pelaporan. Setelah 1 Maret itu kurs setelah pelaporan, yang dimana 31 Desember. Nah, kurs untuk 31 Desember itu ya 2.800. Tinggal dikalikan berarti dari setelah Maret itu berarti ada 9 bulan. 10.000 dibagi 12 dikali 10 dikali 9 didapatkan 8.333. Dan dengan dikalikan dengan kursnya pada tanggal 31 Desember yaitu 2.800. Didapatkanlah 23.332.400 rupiah. Terima kasih. Nah, itulah kenapa kita taruh di neraca saldo gabungan dari itu tadi 27.330.800 rupiah. Oke. Untuk beban operasi itu menggunakan kurs rata-rata karena operasi selama tahun berjalan itu tidak dimungkinkan untuk dihitung secara satu persatu. Jadi 1 tahun untuk beban operasi yaitu dihitung dengan kurs rata-rata yaitu 2.500 didapatkanlah 75 juta. Hasil konversi dari 30 rial menggunakan kurs 2.500 didapatkanlah 75 juta. Untuk dividen yang dibayarkan itu 15.000 menggunakan tanggal pembayaran dividen dengan kurs 2.700 pada tanggal 1 November. Dari informasi tambahan kursnya yaitu 2.700 didapatkanlah hasil konversinya dari 15.000 menggunakan kurs 2.700 didapatkanlah 40.500. Untuk untuk bagian debitnya. Untuk bagian kreditnya itu ada akumulasi penyusutan sama metodenya seperti yang di awal tadi, seperti beban penyusutan tadi, yang dimana akumulasi penyusutan peralatan sebelum 1 Maret itu dihitung untuk kurs 1 Maret pada tanggal akuisisi. Untuk setelah tanggal akuisisi setelah 1 Maret itu menggunakan kurs tanggal pelaporan, yang dimana perbedaannya sebelum 1 Maret menggunakan kurs 1 Maret selama 3 bulan yaitu 2.400 dan setelah 1 Maret menggunakan kurs 2.800. Ya, kurs pelaporan. Lanjut. Nah,
Untuk perhitungannya didapatkan Rp27.330.800. Untuk utang usaha obligasi itu menggunakan kurs rata-rata yang bukan kurs rata-rata tetapi mohon maaf Laporan. salah, kurs pada Tanggal tanggal akhir pelaporan yaitu 31 Desember. Nah, hasil konversinya 12.000 dan 50.000 dikalikan dengan kurs akhir pelaporan 2.800 didapatkanlah untuk utang usaha Rp33.600.000 dan untuk utang obligasi didapatkan 140 juta. Untuk modal saham biasa yaitu 60 juta 60 ribu rial Arab eh, dengan menggunakan kurs tanggal awal akuisisi yaitu 2.300 didapatkanlah 100 juta 138. 138 juta. Mohon maaf. Untuk kurs penjualan itu menggunakan kurs rata-rata 2.500 yang dimana 150.000 rial dikonversikan dengan 2.500 dikalikan dengan 2.500 didapatkanlah 375 juta. Juta. Itu untuk jumlah kreditnya sama dengan jumlah debit jumlah debit pada kurs mata uang rial dan jumlah kredit mata uang rial itu sama pada ini neraca saldonya. ada yang salah deh. Bentar ya. Kita sumkan dulu. Sum. Oh ya. Enggak sih. Oke, ini 723. Sedangkan ini Enggak, 700. enggak, Pi. Itu kan untuk 13 juta, kelebihan 13 juta, kekurang eh, gini. Kan enggak balance itu kan? Iya, nggak boleh. Nah, untuk itu jumlah debit tadi lebih tinggi daripada jumlah kredit di itu. Karena kenapa? Karena adanya selisih kurs tadi. Kurs tadi. Ya, jadi jumlah debit itu dikurangkan jumlah kredit. Didapatkanlah hasil 13 juta. Oh. Ya, didapat itu. Itu. Iya ya. Salah bukan tiga itu tadi iya, yang saya tadi kan. Coba di Ctrl Z dulu. Udah nggak sih? Udah kalau tadi 736 tidak balance, Pak. Tidak balance. Tidak. Iya. Perasaan Berarti kalau gitu berarti dia itu keuntungan pengukuran kembali dah sih. bukan keuntungan sih itu tadi itu. Di kredit posisinya. Tapi yang saya kok benar. Aduh, yang kemarin saya kirim itu benar. Beda ya jadinya. Atau ada yang salah hitung? Enggak. Itu kan sum semuanya kalau yang itu kan jadinya. Ya sudah, coba dihapus dulu, Pi. 13 jutanya, Pi. Bentar, Itu bentar. dijelaskan aja 13 jutanya itu dihapuskan. Tolong dihapus. Atau gara-gara di laptop abu ada sih. Iya, karena pindah konversinya. Coba 13 jutanya dihapus dulu. Nanti dibuat aja yang di sebelah 13 juta. Nah, 723. Ah, ya. Nah, Tidak juga, Mas. tidak itu pas itu pas. Biar saya jelaskannya. Gini, gini, kan ada selisih jumlah kredit karena perbedaan kurs tadi, Heeh. debit dan kredit. Terus? Nah, ketika jumlah kredit itu jadi ada untuk menyeimbangkan tadi karena di debit, debit yang lebih jumlah debit lebih besar daripada jumlah kredit, berarti indikatornya yaitu rugi pengukuran kembali. Karena gimana ya? Ya rugi pengukuran kembali. Eh, jadi yang pertama-tama harus dilakukan jumlah debit yang untuk neraca yang yang
yang sudah dikonversi itu jumlah total kredit itu dikurang dulu dengan jumlah total kredit. Ayo Hmm, di samping aja, di samping itu di mana lah gitu. Ya. Itu sama dengan ini kan iya itu betul Pi, itu udah betul Pi. betul. Yo itu satu lagi itu yang jumlah jumlah debitnya Jumlah debit 723. iya sama, tapi dikurang dulu jumlah debit dikurang jumlah kredit. Buat sih ya. Ya 9.900.000. 1.900.000. Berarti itu harus di posisi kredit. Kalau di posisi kredit namanya keuntungan enggak sih? Iya, Berarti mengalami keuntungan pengukuran kembali ya? iya, mengalami keuntungan. Hmm, Kredit. Bukan kerugian kan? Ya, itu saya salah. Salah. Senilai 9.900.000. 9.900.000. Oke. Ya, Sum. Dah, balance. dah balance. Oke. Ya, Hey. gitu. Sudah sekian untuk penjelasan dari 12.7. Bagaimana Oke. proses dari neraca pengukuran kembali neraca saldo. Oke, kita lanjut ke kasus yang kedua ya, latihan 12.10. Ini masih sama tentang remeasurement ya, pengukuran kembali, tapi dengan rupiah yang menguat. Oke. Tadi kasusnya itu nggak ada menguat atau melemah sih, masih dalam keadaan normal gitu. Sekarang rupiah yang menguat. Di sini asumsikanlah bahwa rupiah adalah mata uang fungsional. Mungkin ya itu ya, di mana di sini mengacu pada masih sama, mengacu pada latihan Latihan 12. 12. Mengalami perbedaan ya. Tadi 2000 pada tanggal transaksi 2.300, di sini 2.800, berarti menguat. Oke, oke, berbeda. Yang diminta, buatlah skedul untuk mengukur kembali neraca saldo pada 31 Desember tahun sekian dari rial ke Indonesia, rupiah ya. Lalu bandingkanlah hasil dari latihan tadi, 12.7, di mana rupiah melemah terhadap rial, melemah tadi ya, selama tahun sekian dengan hasil yang ini, 12.10. Yang menguat. Oke, ini informasinya masih sama tadi, neraca saldonya. Untuk informasi tambahnya juga masih sama. Oke, tinggal kita itu saja, masukin saja ya. Oke, cash, cash tadi menggunakan itu ya, kurs rata-rata, nilai tukar rata-rata 2.750. Cash rata-rata ya, Pak. Menggunakan kurs rata-rata, di mana kas, piutang usaha, dan piutang dari PT Pontia itu menggunakan kurs rata-rata. Oke, 2.750. Karena pemasukannya tidak dihitung tidak dihitung satu-satu, jadi menggunakan kurs rata-rata sama 1 tahun berjalan. Oh, begitu. Oke, kita alokasikan saja ya. Tadi sudah dijelaskan oleh Fatiar. Sekarang kita tinggal mengalokasikannya saja. Cash itu menggunakan nilai tukar dari rata-rata. Ratanya 2.750 cash, piutang, dan juga persediaan. Enggak. Persediaan enggak ya. Persediaan di itu. Di kurs pelaporan kan. Persediaan. Oke. Pelaporan. Tidak salah deh. Pelaporan. Oke. Piutang. Piutangnya ada dua. Piutang usaha dan piutang dari PT Pontia. Pontia. Oke. Alokasikan 2.750 ya kurs ratanya. 19.250 untuk yang cash, 55 juta yang piutang dari usaha ya.
Lalu ada piutang dari PT Pantia itu 13.750. Nah, untuk persediaannya kita menggunakan kurs rata-rata, kurs itu ya, um, pada tanggal pelaporan, akhir pelaporan Hmm. 2.330. Oke, 1 Desember. Oke. Boleh. Itu aset tetapnya. Aset tetapnya itu 2.770 menggunakan kurs itu ya. Kurs di tanggal 1 Maret karena itu tadi. um, Perawatan itu diakuisisi pada tanggal 1 Maret. Jadi aset tetapnya itu 2.000, pakai 1 kurs Maret. Maret. Tinggal dikalikan 100 kali 2.710. Oke, mungkin yang perlu diperhatikan itu masih tadi yang sama ya. Beban pokok penjualan dan juga akumulasi penyusutan. Perhitungannya masih sama untuk yang itu ya. Beban pokok penjualannya itu di mana si itu ya, si realnya pada sebelum 1 Maret itu, 1 Maret berarti 3 Januari, Februari, ada 2 bulan. 2/12, 2/12 1/6 setengah ya. 2/12 ya, 1/6 dikali dengan situ beban penyusutannya 10.000 rial. Dapat dapat iya, dapat 1.667. Ini kursnya tadi kurs 1 Maret. Kurs 1 Maret. Kayaknya yang kesalah deh, Pak. Oke. Pak, Ya, terbalik gak sih yang Iko tadi? yang mana? Yang Iko kan beban penyusutan sebelum tanggal 1 Maret. Iya. Berarti Berarti kan salah tadi 2 bulan. Januari sama itu kan, sama apa tuh? Sama Februari kan? pakai kurs itu gak sih Januari tanggal transaksi? Tidak. Sebelum tanggal akuisisi, yang kursnya digunakan kurs tanggal akuisisi 1 Maret. Berarti kan ada 2 bulan tuh. Terus yang Iko yang 9 bulan setelahnya 10 bulan setelahnya menggunakan 31 Desember kurs pelaporan. Gitu konsepnya. Kamu salah tadi, bukan 3 bulan tapi 2 bulan. Salahnya situ 1 Maret. Sebelum 1 Maret kan ada Januari sama Februari, sedangkan perusahaan itu dibuatkan pada tanggal 1 Januari. Tapi diakuisisi peralatan Dio itu pada tanggal 1 Maret. Berarti tanggal beban penyusutan sebelum 1 Maret itu menggunakan kurs pada tanggal 1 Maret. Kurs akuisisi. Tapi untuk setelah 1 Maret itu menggunakan kurs pelaporan. Itu. oke, sedikit perubahan ya. Bapak udah cek itu, Pak? Ya karena beda, beda, beda di konsep soalnya beda itu nah. Kau mau gimana ngitungnya itu nah beban depresiasi tadi. Setelah tidak mungkin kan kau yang sebelum kau akuisisi, sebelum kau tahu kapan ikonnya tadi itu kursnya kan juga udah beda-beda. Jadi untuk tahunya tadi itu sebelum dia diakuisisi, kapan tanggal perolehannya juga kan tidak tahu ya tenang. Jadi menggunakan kurs pada Sebelum tanggal transaksi tuh. yo 1 Maret. Yang 1 Maret yang menggunakan tanggal akuisisi, tapi setelah 1 Maret itu yang mengikuti tanggal pelaporan keuangan, tanggal pembuatan laporan keuangan. Berarti 3 bulan pertama tanggal akuisisi atau tanggal Dua, transaksi, 2 bulan 9 pertama. bulan, 2 bulan 2 pertama. bulan. 2 bulan pertama menggunakan tanggal akuisisi. Karena sebelum tanggal akuisisi itu perusahaan sudah dibentuk. Tapi kan pada saat tengah jalan kan dia kan pakai mengubah dari mata uang fungsionalnya tadi. Kurang Oke. hapus 2 bulan.
Oke, itu tadi untuk schedule gitu ya, Abah. Untuk perhitungan dari beban penyusutan dengan akumulasi penyusutan. Setelah kita totalkan ya di konversi dari rial ke rupiah, itu dapat totalnya 22.750 tambah 4.600 sekian, itu 27.366.000 sama dengan beban penyusutannya. Oke, yang lain masih sama ya. Beban operasi menggunakan kurs rata dividen yang dibayarkan tadi itu di tanggal 1 November ya 2740 ada kursnya. Utang usaha, kurs rata, obligasi rata-rata, modal saham biasa itu di laporan transaksi, tanggal transaksi, ya. Dan penjualan sales itu di kurs rata-rata. Oke, tinggal dialokasikan saja satu-satu. Dapat totalnya itu 778.000, di mana kita mengalami rugi Berarti yang latihan ini dia rugi. pengukuran kembali sebesar Hmm, 1.650.000. Sedangkan tadi yang di rupiah itu melemah, itu kita mengalami melemah dia, ya keuntungan pengukuran kembali 9.400 untungan. ya. Dan sekarang kita mengalami kerugian atas remeasurement senilai 1.650.000. Itu tadi kita bandingkan ya. Jadi itu tadi hasil pembahasan kita mengenai kasus di bab 12 di buku Becker. Kita Baker, menggunakan Becker di bab 12 latihan 12.7 dan 10. 12 sampai 10. Oke, baik. Ada tambahan? Oke. Mungkin ya baik. Bukannya tadi ada soal selanjutnya yang dimintanya ada lagi, Pi? Yang Itu yang bandingkan ya, dengan yang kamu buat tadi. bandingkan. Bukannya Ya kan tadi udah. udah Kalau lah. yang Udah lah. kalau melemah dia keuntungan, kalau yang menguat dia Ya. rugi. Kan keuntungan sih tadi itu mau gak ikut kan Ambo tadi kan cuma mengkonversi tidak itu itu nah. Tapi iya juga sih dampaknya kayak gitu. Untuk lebih jelasnya ya, untuk lebih jelasnya mungkin kita tanya ke dosen pengampu kita, Ibu Nikmah, SMI CA, CRP. Oke, nah Oke, sekian. baik. Itulah presentasi dari kelompok kami, kelompok 1. Wabillahi taufiq wa hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.